di sore hari ini sudah ada tamu spesial kita, Kang Diki dari Jakarta. Alhamdulillah bisa hadir ke sini, bisa langsung berbagi pengetahuan untuk kita di sore hari ini. Selamat datang Kang Diki di Forum Arimatia Yogyakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Tema kita insya Allah pada sore hari ini akan berbicara tentang mimpi ya Muhammad Qasim ya sebagai Al-Mahdi. Nah, ini menarik ini. Memang saat ini kita lihat sudah ada yang membahas ulama-ulama ya, termasuk juga Ustadz Rahmat Baikuni gitu ya. Sudah banyak ya yang membahas tentang itu. Dan alhamdulillah pembicara kita hari ini foundernya ya, pemimpin sekaligus juga pendiri dari gerakan akhir zaman yang akan mengupas terkait Sayyid Muhammad Qasim ini insyaallah. Baik, tidak panjang lebar karena kita langsung berhadapan dengan penggagas ya, pendiri dan sekaligus juga tadi ketua dari Gaza gerakan akhir zaman ini. Saya ingin langsung bertanya saja karena kita ada waktu kurang lebih ya sampai jam 5 ya. Setengah 6 lah. Oh. Boleh setengah 6. Membahas hal berat. Baik ya. Baik ya, beragama secara intelektual ini. Sadaran apalagi bicara tentang mimpi, saya pikir materi yang sangat berat ya, tidak semua orang juga bisa memahami ya terkait tafsir mimpi ini, karena kita Rasulullah SAW sendiri kan menjelaskan ya tentang warru'yah salatun kan gitu ya. Jadi ru'yah itu ada 3 kan gitu, atau mimpi itu. Yang pertama yang hasanah ini kan, itu busra min Allah, sebagai kabar yang berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perspektif yang 3 busra ini ya, yang 3 kabar atau 3 mimpi ini mungkin bisa dijelaskan secara langsung oleh beliau pendirinya Bapak Kang Diki ya. Tapi langsung sajalah ya. Karena kita disaksikan nih orang banyak juga nih, live juga atau offline juga. Kenapa bisa percaya langsung gitu? Bisa percaya langsung, kok bisa gitu? Karena belum ketemu juga. Iya. Gimana kok bisa percaya? Orang banyak yang nggak percaya nih, Pak. Iya. Monggo Kang Diki langsung aja dijelaskan. Mohon maaf speakernya. Baik, ini satu pertanyaan yang sesungguhnya cukup ringan dijawab, tapi juga cukup berat dijawab juga. Jadi sama-sama lah. Begini, sebetulnya ini hampir sama. Biasanya Arimatia dan kristologi kan. Yang ini ada juga loginya, yaitu eskatologi sebetulnya. Ada satu kemiripan nama ya. Jadi tentang ilmu akhir zaman. Nah begini, mengapa kami dari Gaza, bukan saya pribadi, atau mengatasnamakan Gaza, karena Gaza ini kan sudah alhamdulillah sudah ada di hampir semua provinsi, bahkan kami sudah ada di Malaysia, di Brunei juga, bahkan ada yang orang Thailand juga gabung, dari Singapura juga ada, alhamdulillah sudah Asia Tenggara lah ya. Semenjak Gaza ini didirikan, ya, betul. Mungkin bisa disebut Gaza ini sudah ada 57 grup, 49 atas nama Gaza langsung, 7 atas nama komunitas, tapi atas di bawah binaan Gaza. Komunitas misalnya komunitas sepeda, komunitas motor, gitu. Jadi beliau tertarik semua, akhirnya bikin grup khusus tentang Sayyid Muhammad Qasim. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa percaya? Sebetulnya ada banyak hal yang bisa kami jelaskan, tapi mungkin karena terbatas ada beberapa saja. Pertama begini, saya alhamdulillah walaupun bukan seorang ulama, saya pendidikan saya kan S1-nya akuntansi, S2-nya di bidang keuangan. Jadi masternya saya di bidang keuangan, ekonomi makro lah, keuangan. Nah kemudian alhamdulillah karena saya banyak membaca buku, jadi 20 tahun banyak membaca buku, kemudian baru setelah muncul, bagi saya tidak belajar dari nol lagi, bahkan cukup
waktu itu menonton 2 videonya, saya sudah ada keyakinan bahwa inilah orang yang ditunggu. Apalagi ini sudah waktunya memang sesuai dengan beberapa ulama menyatakan, ulama yang sangat juga menjadi rujukan banyak ulama saat ini, menyatakan bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Berarti kalau tidak lebih dari 1.500 tahun, katakanlah kita hitung dari kelahiran Al-Quran ya, berarti kan kurang lebih tinggal 17 tahun lagi. Berarti seharusnya Al-Mahdi sudah harus muncul kan? Nah, tiba-tiba saya menonton 2 video, saya yakin. Kemudian saya mendalami, alhamdulillah 100% yakin. Nah, pertanyaan tadi, mengapa begitu ya? Pertama begini, beliau bermimpi sesuai dengan guidance Al-Quran dan hadis. Jadi artinya apa yang disampaikan tentang wujud Allah di balik tabir, tentang bagaimana pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW, itu tidak menyelisih Al-Quran dan hadis. Itu satu bagi saya. Kan kita walaupun bukan ulama karena membaca kan buku-buku ulama, jadi kita guidance-nya itu. Alhamdulillah, ini modal dasar pertama. Yang kedua, beliau tidak pernah mengaku. Bahkan beliau mengatakan, jangan dikait-kaitkan saya dengan Al-Mahdi. Saya bukan Al-Mahdi. Saya tidak mau jadi Al-Mahdi. Jadi, beliau menyampaikan isi mimpinya, di mana isi mimpinya adalah tugas-tugas sebagai Imam Mahdi nanti. Tetapi sosoknya sebagai objeknya tidak mau. Ini kan menarik. Sekarang kan sebaliknya. Orang bukan takdirnya aja direbutin kan? Kira-kira begitulah ya. Jadi orang berkeinginan mengaku-ngaku Mahdi sekarang. Banyak kan bermunculan. Ini coba sebaliknya. Isi mimpinya luar biasa. Isi mimpinya itu adalah tugas-tugas seorang Imam Mahdi. Dan dinisbahkan kepada Qasim sebagai personal, tapi dia nggak mau. Dia bilang, saya juga heran, kenapa Allah kok menyuruh saya terus menyebarkan mimpi ini? Kenapa Allah hadir terus dalam mimpi saya? Nah, jadi ini hal yang kedua bagi saya, membuat saya semakin tertarik. Yang ketiga, mulai banyak pengakuan dari berbagai negara bahwa setelah Said Muhammad Qasim muncul di internet, baik itu YouTube, Facebook, dan sebagainya, banyak yang merasa kaget. Kenapa? Karena mereka beberapa tahun sebelumnya memimpikan sosok ini. Jadi, contoh misalnya, ada seseorang dari Afrika, dari Eropa, dari Pakistan, dari Indonesia, yang paling banyak dari Indonesia, dari Malaysia, memimpikan sosok ini 3 tahun yang lalu. Tapi karena tidak ada hubungan dengan dia abaikan. Mimpinya apa? Macam-macam. Ada Muhammad Qasim itu dinyatakan sebagai inilah Imam Mahdi. Ada yang menunggang kuda, Muhammad Qasim banyak pengikutnya, terus dalam hatinya mengatakan inilah Imam Mahdi. Ya. Kemudian ada yang Rasulullah datang kepada seseorang, sama, mirip kurang lebih demikian. Padahal mereka tidak tahu namanya Muhammad Qasim. Karena belum muncul waktu itu. Jadi begini, uniknya yang mimpi ini semacam Allah persiapkan sebagai orang awalan yang harus percaya untuk modal awal. Padahal orang ini belum mengenal Muhammad Qasim. Karena Muhammad Qasim belum muncul. Nah, setelah muncul, mulai viral, kaget. Loh, ini yang saya mimpikan dulu. Ini bukan rekayasa. Pastinya kan? Nah, ini hal yang berikutnya yang membuat kami semakin yakin bahwa Muhammad Qasim dalam mimpinya tidak bohong. Mimpinya benar-benar natural, tidak ngarang-ngarang. Bahkan yang luar biasanya, di dalam mimpinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Said Muhammad Qasim, Qasim, kalau ada orang yang menuduh kamu ini sesat, coba suruh umat manusia ini kumpul dengan jin,
kumpul, seluruh jin dan manusia kumpul, bikin satu mimpi seperti kamu. Allah bilang, dijamin tidak bisa. Ya betul lah tidak bisa. Coba Mas ngarang-ngarang mimpi. Menciptakan mimpi. Kan tidak bisa. Kan mimpi dikendalikan. Makanya Alhamdulillah muncullah seorang ulama besar dari tokoh NU ya, Nahdien, Gus Paha. Dan itulah salah satu penolong kami dari sisi konteks keulamaannya. Beliau mengatakan bahwa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih otoritatif, jauh lebih dipercaya daripada pendapat siapapun. Kenapa? Karena kalau mimpi itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendapat manusia, walaupun gelarnya ustadznya berderet, dokter ustadz gitu ya, tetap saja dipengaruhi oleh lingkungan kan? Dipengaruhi oleh harokah masing-masing. Mohon maaf, ulama dari NU dengan ulama dari Salafi beda pendapat dalam satu hal kan? Kemudian ulama dari Dewan Dakwah mungkin dengan ulama Muhammadiyah berbeda lagi pendapat dalam satu hal. Katakanlah konteksnya kepada tokoh Imam Mahdi juga berbeda pendapat. Artinya pendapat siapapun bisa berbeda pendapat. Maka muncullah fakta kita ini harokahnya banyak. Terpecah-pecah kan? Karena berbeda pendapat. Walaupun sekitar apapun. Tapi mimpi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah mubasyirat tidak mungkin dikendalikan oleh manusia karena itu Allah yang mengendalikan. Artinya makanya benarlah Gus Baha menyatakan bahwa mimpi itu dari Allah tentunya mimpi yang benar, bukan dari setan atau bunga tidur. Pasti lebih benar. Pasti memiliki lebih bisa dipercaya, lebih otoritatif. Nah, ini basic keyakinan mimpinya. Jadi tidak ada pertentangan dengan Al-Quran, kemudian disaksikan oleh banyak orang kebenaran Muhammad Qasim itu benar, tidak bohong dan sebagainya. Artinya dalam konteks ini alhamdulillah kuat, semakin kuat. Ini bab pertama. Bab kedua, mari kita uji mimpinya. Kalau tadi kan landasan dasar ya. Oke. Kita uji, apa ujiannya? Alhamdulillah dari sekian banyak mimpinya, sekarang sudah lebih dari 45 mimpinya terbukti benar. Dia lebih, dan itu mimpinya mimpi bersifat global. Bukan mimpi ece-ece, bukan mimpi dikejar-kejar hantu misalnya, atau mimpi terpleset misalkan, bukan itu. Itu kan bunga tidur atau mimpi dari setan ya. Karena ada satu ciri yang paling khas, rekan-rekan sekalian perlu diketahui ya. Kalau mimpi dari Allah itu pasti menyenangkan. Dia ingin, nggak mau lepas dari mimpi itu. Muhammad Qasim begitu merasakan. Walaupun dia diperlihatkan malhamah kubro dan sebagainya, dia tidak ingin kembali mimpi terus. Itu tanda ya. Itu sudah bukan mimpi itu ya. Alhamdulillah sudah kita bukukan, bahkan kita tampilkan. Baik, nah, kita teruskan. Kalau mimpi dari setan, pasti banyak salahnya. Ada yang salah, yang benar ada, yang salah ada. Contoh, misalkan dari Ahmadiyah. Apa itu? Ada juga dari mimpi, tapi diplesetkan. Akhirnya ngaku sebagai nabi juga, ngaku sebagai Nabi Isa alaihissalam kan? Tidak sesuai dengan. Kalau saya Muhammad Qasim, alhamdulillah, tracknya terus di dalam track yang benar, seluruh mimpi. Jadi kalau dari sisi pembuktian ini ada satu saja, dua saja meleset, bertolak belakang, saya sudah mundur. Saya akan berbalik mengatakan kepada teman-teman, ini bohong nih. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun mimpinya yang meleset. Bahkan situasi terakhir nih terkait dengan geopolitik, insya Allah hampir mulai mendekati kebenaran. Jadi kami sering konsultasi dengan teman-teman. Alhamdulillah hampir seluruhnya dari sisi ekonomi, geopolitik, pokoknya banyak hal lah ya, dari banyak aspek. Nah berikutnya kami lebih yakin adalah ini satu lagi yang sulit dibantah. Alhamdulillah di Gaza lahirlah atas petunjuk Allah dua ahli takwil mimpi. Yaitu yang pertama Ustaz Saiful Nijam
Beliau tidak mau dipanggil Ustadz, beliau lebih senang dipanggil Tuan saya Punija. Orangnya sangat tawadu, orangnya sangat santun, sangat rendah hati ya. Satu lagi alhamdulillah Ustadz Tommy Al-Banjari dari Kalimantan orang Indonesia. Beliau juga sama. Ada ciri khas seorang yang menguasai takwil mimpi itu sangat rendah hati. Bahkan beliau, saya minta fotonya aja, saya nggak punya foto katanya. Bahkan Mas Tommy Al-Banjari itu kalau ditelepon tuh, Kang, saya orang yang nggak bisa ngomong. Saya hanya bisa nulis. Akang nanya apa saja, saya akan tulis. Jadi, pemalu. Kalau beliau, alhamdulillah dalam ilmu hadisnya luar biasa. Ya. Karena takwil mimpi kan harus juga menguasai hadis. Nah, baik. Dari seluruh mimpi Said Muhammad Qasim, semua dua ahli takwil ini mengatakan 100% ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun mimpinya dari setan, tidak ada satupun. Ahli takwil mimpi tahu. Jangankan ahli takwil mimpi. Kalau kita mempelajari saja kita sudah tahu lah. Misal Mas nih, tolong lihat mobil, wah ini pasang aja nomor, nah, itu mimpi togel, berarti itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau menyampaikan sesuatu seperti saya Muhammad Qasim, kamu akan membangun Islam, kamu akan itu kan, itu bukan dari Allah SWT. Baik, itu poin yang berikutnya. Poin berikutnya adalah seluruh ajaran yang disampaikan dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala persis seperti seorang nabi. Urutan ini ya tuh. Tapi bukan seorang nabi ya. Ajarannya, contoh begini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Sayyid Muhammad Qasim, mengapa umat Islam saat ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa umat Islam semakin terpuruk terus? Kenapa semakin terpecah belah? Ternyata rahasianya sederhana. Karena mayoritas umat Islam melakukan syirik, perilaku syirik. Jadi Sayyid Muhammad Qasim mengatakan ajaran yang harusnya segera ini dirampungkan, segera difokuskan, disadarkan adalah hindari segala macam perilaku syirik. Baru Allah akan membantu, menurunkan bantuan. Persis seperti ajaran Nabi. Siapa bapak para nabi? Nabi Ibrahim. Syirik yang paling fokus. Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, syirik ajaran pertama. Jadi artinya ajaran tertinggi daripada gerakan ini adalah menghindari perilaku syirik. Jadi sangat jelas perbedaan antar ulama. Kan ulama beda pendapat nih. Ada yang foto mengatakan tidak syirik. Nah, ini ada foto nggak nih? Oh, ada nih. Itu belakangnya itu masih. Itu nggak boleh itu, iya. Nggak boleh. Jadi gambar yang dipajang tetap itu tidak boleh. Kecuali di handphone. Kecuali misalnya di YouTube. Hanya atau live gini. Boleh. Karena sifatnya sementara. Tapi kalau sudah dipajang tetap, tidak boleh. Kenapa? Sederhana saja. Ketika Ustadz ingin memajang foto salaman dengan Pak Jokowi, ada niat apa? Kenapa dipasang? Itu dia. Itu sederhana. Allah melarang. Allah Maha Pencemburu. Kebanggaan buat Allah. Jangan untuk. Jadi, sederhananya begitu. Nah, maka sekarang mari kita lihat. Saya banyak ketemu dengan para ulama. Ya. Di rumahnya fotonya banyak. Bahkan berjejer ulama-ulama lain kan. Itu sudah syirik. Tidak boleh. Masya Allah kebetulan. Makanya saya juga melihat diri saya pribadi. Ini kok ada satu rangkaian penguat. Kenapa saya berjuang sekarang di sini? Dulu, waktu saya mendirikan Wisma Mu'alaf di Bintaro Sektor 9 ya, Ustadz juga sudah tahu, karena saya juga pendiri Arimatea ya. Kita mendirikan Wisma Mu'alaf, dan alhamdulillah, karena banyak mu'alaf yang datang, mu'alaf ini kan kadang-kadang dalam tubuhnya bawa jin juga nih, jin Kristen kan.
Nah, kita ruqyah supaya keluar. Alhamdulillah akhirnya mulai dikenal dan banyak masyarakat juga yang minta diruqyah. Waktu itu setiap hari Ahad kita di Wisma Alam. Alhamdulillah ustadz-ustadz dari Libya kita undang untuk meruqyah yang masih bunda-bunda lah, yang masih belum banyak dosa. Karena peruqyah itu harus orang yang bersih juga. Kalau ustadz senior, jinnya nggak mempan-mempan, itu malah mengetawain kan. Udah banyak dosa. Ustadz ini kayaknya udah banyak dosa nih kalau meruqyah nggak mempan. Jadi harus yang muda. Nah begini, ada satu hal yang menarik. Ada satu perempuan, ya, itu diruqyah. Karena perilakunya aneh-aneh. Ibunya bilang, ini anak saya kenapa kok tiba-tiba ada penglihatan sesuatu yang mengerikan, pokoknya aneh-aneh ya. Akhirnya kita ruqyah, ternyata jin ngaku, dia bilang gini, Ustadz tanya, saya juga tanya, kan bisa diwawancara. Kamu kenapa ada di dalam darah wanita? Saya kesel katanya. Saya benci sama dia ini. Kenapa benci? Dia memandang saya terus. Memandang saya terus. Saya tidak suka. Loh, memandang gimana? Kamu kan nggak kelihatan, gaib. Enggak, saya dipoto, rumah saya di. Nah, jadi rupanya jin itu senang dipoto juga. Di rumahnya, di kamarnya ada foto pacarnya rupanya. Dipasang di dinding satu, di meja satu. Sering diciumin lah, namanya juga pacaran kan? Pajang. Itu dia. Berarti selain yang tadi, kenapa foto tidak boleh? Karena ada rasa kebanggaan, ada syariah dan sebagainya. Juga ternyata itu praktek di lapangannya jadi rumah jin juga. Fotonya. Contoh nih ya. Nah, alhamdulillah berbagai perbedaan pendapat tentang syirik ini dengan tegas Said Muhammad Qasim itu bagian dari syirik. Jadi ajaran Said Muhammad Qasim itu meluruskan berbagai perbedaan pendapat, mengklirkan, ya. Baik. Mungkin bisa ditampilkan dulu, mungkin apa namanya contoh-contoh konkret kan sudah ada itu mungkin yang juga yang ya sebenarnya di komputer ada tapi ini kelamaan. Kelamaan ya mungkin sambil Jadi gini, contoh. Ini kalau mau mendalamnya ya. Sekarang ini kan kita di handphone sering pakai emoji. Ya, emoji wajah. Itu dilarang juga. Kita share emoji wajah, mentertawakan orang atau apa, itu dilarang. Kalau bentuk wajah. Tapi kalau tangan kaki, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi begini, memang di dalam konteks ajaran ini yang paling pokok, makanya begini, kenapa nanti Pakistan itu akan mengejutkan dunia menjadi negara maju, tiba-tiba menjadi negara maju. Setelah Said Muhammad Qasim diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan dari Pakistan. Karena Said Muhammad Qasim pertama kali nanti memerintah, ya, menjadi pemimpin, halnya seperti Nabi Muhammad SAW dulu memimpin Mekah, itu memberantas syirik dulu. Nah, Said Muhammad Qasim pun dalam mimpinya akan begitu. Setelah diberantas syirik, semua di patung akan dirubuhkan, foto-foto akan pokoknya semua perilaku syirik akan beliau singkirkan dari lingkungan Pakistan. Maka setelah itu bantuan Allah Subhanahu wa taala turun dan disitulah Pakistan akan menjadi negara superpower berikutnya. Makanya Pakistan akan menjadi model percontohan Islam pertama. Nah, setelah Pakistan ini menjadi model percontohan Islam kembali, jadi begini, perintah Rasulullah SAW kepada Muhammad Qasim dan juga kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad Qasim diminta membuat percontohan Islam seperti Islamnya zaman Nabi Muhammad SAW di Pakistan. Dan memang kami lebih yakin lagi, bagaimana mungkin Al-Mahdi bisa berkuasa, ya? Bagaimana mungkin Al-Mahdi bisa memerintah semua orang? Tidak mungkin, kecuali harus berkuasa dulu. Seperti Nabi Muhammad SAW dulu, ya. Berkuasa dulu di Mekah, baru beliau memiliki pengaruh luar biasa. Nah, demikian juga Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu nanti akan memimpin dulu pemerintahan, baru dia akan berkuasa. Dan tahunnya kira-kira
Insya Allah dari hasil takwil mimpi kami. Jadi begini, nah ini menarik sekali pertanyaannya. Kan mimpi itu ada dua di dalam konteks Said Muhammad Qasim. Ada yang mimpi jelas, tidak perlu ditakwilkan. Ada mimpi yang harus ditakwilkan, simbol-simbol. Sama seperti dulu beberapa nabi yang lahir melalui takwil kan, melalui mimpi ya. Kemudian juga banyaklah tentang hadis-hadis yang memimpikan. Contoh lagi dari mimpi misalkan azan ya. Kemudian juga Idul Adha kan, itu juga dari mimpi. Nah, semua ada takwil-takwil. Nah, mimpi Said Muhammad Qasim pun harus ada yang takwilkan. Alhamdulillah, dari hasil dua ahli takwil tadi, keluarlah informasi yang sangat begitu lengkap, bahkan menyangkut perkiraan tahun yang terjadi. Karena ini wajar, tinggal 17 tahun lagi umat Islam akan dicabut nyawanya serempak. Insya Allah, kebenaran perbedaan pendapat antar ulama ini kan begini. Ulama yang mengatakan umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun, ini kan dibantah oleh ulama lain. Tapi alhamdulillah pendapat ulama inilah yang benar, karena Said Muhammad Qasim mengatakan di dalam mimpinya bahwa Muhammad Qasim adalah umat manusia terakhir yang akan diwafatkan di dalam kematian serempak saat itu. Baru tersisa adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan itu baru kiamat. Jadi kita bukan bicara kiamat ya, bicara tentang fase akhir zaman tidak ada hubungan dengan kiamat. Kiamat akan dialami oleh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman walaupun sebiji cawi cabut nyawa. Nah, di dalam mimpinya itu Said Muhammad Qasim adalah umat terakhir dari umat Nabi Muhammad yang akan diwafatkan. Jadi setelah semuanya meninggal, beliau yang terakhir. Baik. Tadi apa konteksnya pertanyaannya? Oh, berapa lama? Baik. Alhamdulillah dari hasil takwil mimpi ini bisa beda pendapat ya. Jangan keliru, bukan Said Muhammad Qasim yang bicara, tetapi ahli takwil kami mengatakan insya Allah sudah sepakat juga dengan teman-teman yang lain. Insya Allah 2028 beliau akan dibayar. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, rujukannya ada yang paling dasar adalah tahun 2015 Allah mengatakan kepada Said Muhammad Qasim, Qasim, aku akan melaksanakan semua janji-janjiku 13 tahun ke depan. Nah, janji yang terakhir adalah Rasulullah mengatakan, Qasim, kamu nanti hijrah ke Madinah. Datang ke Madinah. Bertemu dengan aku. Mungkin ini ditakwilkan adalah ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, setelah itu kamu pergi ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah proses bayar. Jadi kami mentakwilkan itulah terjadi. Dan insya Allah 13 tahun ditambah dengan 2015, maka ketemulah angka 2028. Itu. Dan insya Allah itulah mulai terjadi perang Malhamah Kubro. Malhamah Kubro di dalam takwil mimpinya akan terjadi 8 kali peperangan besar. Dan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi Said Muhammad Qasim yang meninggal gara-gara Malhamah Kubro itu sampai 800 juta orang. Masuk akal. Jadi begini, apapun informasi yang Muhammad Qasim sampaikan cocok dengan teknologi masa kini. Contoh, kami pernah menghitung jumlah bom nuklir yang ada di dunia ini kalau meledak semua atau 90% saja meledak. Radiasinya seberapa jauh, korbannya banyak, ternyata betul mendekati 1 miliar orang meninggal. Kalau hampir seluruh bom nuklir yang ada meledak. Sesuai berarti kan mimpinya. Artinya Allah mengatakan 800 juta orang yang akan meninggal gara-gara Malhamah Kubro. Nah, insya Allah setelah itu muncullah Dajjal terakhir. Dan kami, ahli takwil kami mengatakan insya Allah kurang lebih tahun 2020 secara fisik Dajjal.